Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan sebelum kita tidur yang terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-6. Namun kita akan membacanya mulai dari ayat yang ke-5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara yang kekasih, bacaan kita malam hari ini kalau kita baca dari awal Mazmur 91 ini menggambarkan orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Maka apabila kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita tidak usah takut terhadap berbagai macam ancaman penyakit yang menular. Rasanya tenang mendengarkan ayat ini, karena Tuhan masih melindungi kita. Masih ingat kan kita sejak awal Maret tahun 2020 sampai tahun 2024 sekarang ini, lebih dari hampir 3 tahun kita hidup penuh ketegangan, ketakutan, dan khawatir kalau sampai kita terkena COVID. Bahkan ada juga orang-orang di sekeliling kita yang sampai meninggal dunia karena serangan virus corona. Kerja, sekolah, ibadah harus online, dan kita harus melakukannya di rumah. Mal ditutup, hampir semua aktivitas terhenti, dan keadaan ekonomi terganggu. Ketakutan kita bukan hanya karena ancaman virus saja, namun juga karena ekonomi. Namun ada sebagian daripada kita yang tetap nekat keluar rumah karena tuntutan pekerjaan dan juga ekonomi, dan berisiko terkena COVID, baik kita di jalan ataupun di tempat kerja. Namun pada saat itu juga keluar peraturan dari pemerintah, protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan menurunkan resiko tertular. Akhirnya kita pakai masker, mulai dari yang tipis sampai yang tebal, bahkan kadang double kita pakai, dan kita kadang-kadang juga harus pakai face mask. Bahkan kita harus bawa hand sanitizer kemana-mana dan cuci tangan selalu. Saudara yang kekasih, gambaran ancaman penyakit menular yang pernah kita alami, tentu apakah kita akan merasa takut? Jujur, saya waktu itu juga takut, karena beberapa orang di sekitar saya itu meninggal dunia, dan angka penyebaran yang makin banyak, makin tinggi setiap hari. Bahkan tim saya di kantor ada 4 orang, 3 diantaranya terkena dan harus dirawat karena COVID. Bagaimana saya tidak takut? Karena seharian saya selalu bersama-sama dengan mereka, dan dalam satu ruangan kadang-kadang asik bekerja sampai kita copot masker, dan itulah keadaan pada saat itu. Dan ditambah lagi hampir setiap saat kita mendengarkan bunyi sirene mobil ambulans yang berlalu lalang. Saya takut karena saya tetap harus bekerja. Tidak semua pekerjaan saya bisa kerjakan di rumah. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan karena saya harus melayani beberapa orang untuk keperluan peralatan. Dan sangat berisiko, karena ternyata teman-teman di kantor pun banyak juga yang terkena COVID pada saat itu. Menjalankan protokol kesehatan waktu itu menjadikan sesuatu yang jadi pilihan buat saya untuk saya lakukan dengan benar. Dan puji Tuhan, akhirnya bisa melewati masa yang sulit itu dengan tetap sehat. Saya percaya semuanya itu berkat perlindungan Tuhan, karena secara keadaan pekerjaan yang harus melayani orang, dan ternyata yang dilayani adalah juga penderita yang aktif, namun ternyata Tuhan melindungi dengan cara yang ajaib. Karena takut, maka saya mempersiapkan diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan saya yakin bahwa ini adalah juga hikmat dari Tuhan pada pemerintah kita yang mengeluarkan protokol kesehatan. Saya tidak bisa hidup dalam ketakutan dan tidak bisa pergi kemana-mana. Makanya itu saya harus melawan, karena saya harus bekerja untuk keluarga saya. Saudara yang kekasih, kadang kita juga bertemu
dengan orang-orang yang menganggap remeh soal protokol kesehatan dan bilang penakut lah. Takut banget sih harus pakai masker terus. Dan kadang-kadang kita menemui seperti itu. Saya merenungkan hal ini dan akhirnya saya menyadari bahwa inilah yang namanya mencobai Tuhan. Ketika kita tahu bahwa mematuhi peraturan protokol kesehatan itu baik untuk kesehatan kita, maka itu adalah salah satu cara dari Tuhan juga untuk melindungi kita. Namun ketika orang yang minta perlindungan Tuhan namun tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, sama saja seperti orang yang mencobai Tuhan untuk menjaganya dari ancaman, tetapi dia sendiri tidak menjaga dirinya dari ancaman penularan virus. Salah satu karunia Tuhan pada kita adalah rasa takut, di mana rasa takut biasanya kita mengetahui sebelumnya, baik itu informasi atau pernah kita alami sendiri, dan kita anggap tidak baik. Oleh sebab itu tubuh kita atau pikiran kita akan berusaha mencegah agar kita tidak mengalaminya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita ketakutan yang berlebihan. Rasa takut ada supaya kita berjaga-jaga dan waspada, bukan kita menjadi tegang karenanya atau tidak peduli atau cuek sama sekali. Karena ketika ketakutan itu menguasai diri kita, maka kita akan menjadi seperti orang yang tidak punya pengharapan dan iman. Saudara kasih, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap tidak takut dari ancaman yang ada. Kita punya Tuhan yang besar, yang akan selalu melindungi kita dan akan menolong kita. Amin.